Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahlan. Para pemirsa kaum Nahdiyin yang dirahmati Allah, bertemu kembali bersama kami di sini dalam ngaji online MWCNU Keker. Kali ini Al-Fakir akan menyampaikan sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Yang artinya ar-rahimuna, orang-orang yang memiliki kasih sayang, yarhamuhumur rahman, maka akan mendapatkan kasih sayangnya Allah. Artinya orang yang memiliki sifat kasih sayang terhadap orang lain, mengasihi dan menyayangi terhadap orang lain, maka dia berpotensi akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu. Yarhamukum man fis sama. Oleh karenanya, kasihanilah atau berkasih sayanglah terhadap orang-orang yang berada di bumi, niscaya yang ada di langit akan mengasihanimu. Artinya engkau akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kami mengajak terhadap kaum muslimin yang dirahmati Allah pada bulan Ramadan, bulan penuh berkah ini, agar kita senantiasa memperbanyak amal ibadah kita, memperbanyak kebaikan kita, bersedekah, mengerjakan amal-amal baik, sehingga kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang menguatkan terhadap hadis ini. Diceritakan bahwa suatu ketika sahabat Umar radhiyallahu an, beliau berjalan-jalan di kota Madinah. Pada saat beliau berjalan-jalan di kota Madinah, kemudian beliau melihat seorang anak kecil yang memegang sebuah burung, memegang hewan yaitu burung. Anak kecil ini bermain-main dengan burung. Sehingga melihat hal itu, Sayyidina Umar merasa kasihan terhadap burung yang dibuat mainan oleh anak kecil tersebut. Maka apa kemudian yang dilakukan oleh Sayyidina Umar? Maka kemudian beliau membeli burung tersebut dari anak kecil tadi. Lantas setelah beliau membeli burung itu dari anak kecil tadi, fa'ataqahu, maka kemudian Sayyidina Umar melepaskan burung itu. Ini merupakan bentuk rahmat atau bentuk kasih sayang Sayyidina Umar terhadap burung. Artinya bahwa kasih sayang itu tidak hanya sebatas sesama manusia, tidak hanya sebatas sesama umat Islam, bahkan dengan non-muslim pun kita tetap harus memandang mereka dengan pandangan rahmat. Karena kenapa? Ya, karena sesungguhnya semua umat setelah Nabi Muhammad ini merupakan umat Nabi Muhammad. Baik itu yang
muslim ataupun yang non-muslim. Sehingga bagi kita wajib memperlakukan mereka dengan seadil-adilnya. Wajib melihat mereka dengan pandangan rahmat. Dijelaskan oleh para ulama bahwa umat Nabi Muhammad ini terbagi dua. Ada ummatul ijabah, ada ummatud da'wah, begitu. Ummatul ijabah artinya orang-orang yang telah menerima terhadap risalah Nabi Muhammad. Orang-orang yang telah beriman terhadap Nabi Muhammad. Seperti kita, orang-orang muslim, orang-orang mukmin, kita termasuk ummatul ijabah. Lalu siapa ummatud da'wah? Adalah mereka yang belum menerima risalah Nabi Muhammad, mereka yang belum menerima dan belum beriman terhadap Nabi Muhammad. Maka bagi kita wajib melihat mereka dengan pandangan rahmat untuk menyampaikan dakwah terhadap mereka. Lantas dari cerita Sayyidina Umar tadi, falamma tuwfiya Umaruh. Suatu ketika pada saat Sayyidina Umar telah wafat, banyak kemudian orang-orang yang bermimpi bertemu dengan dalam keadaan beliau. Mereka bertanya terhadap Sayyidina Umar, "Ma fa'alallahu bika?" Ma fa'alallahu bika? Hei Umar, ma fa'alallahu bika? Bagaimana Allah memperlakukanmu? Saat itu Sayyidina Umar sudah wafat. Maka apa jawab Sayyidina Umar? Sayyidina Umar menjawab, "Ghafarali wa tajawaz anni." Sayyidina Umar menjawab, Allah mengampuni segala dosaku dan membalas segala kebaikanku. Mendengar jawaban kemudian bertanya, mereka penasaran, bi ayyi syai' artinya perbuatan apa yang menyebabkan Allah mengampuni segala dosamu dan membalas segala kebaikanmu? Bijudik, apakah karena kedermawananmu? Au bi'adlik, ataukah karena keadilanmu? Karena Sayyidina Umar ini terkenal sebagai orang yang adil. Au bizuhdik, atau karena sifat zuhudmu. Zuhud ini artinya bertapa dari dunia. Bukan tidak mau dunia, bukan. Tapi zuhud ini menggenggam dunia, tidak sampai ada sifat ketergantungan terhadap dunia. Ini namanya zuhud. Sayyidina Umar adalah sahabat yang terkenal zuhud. Apa jawaban Sayyidina Umar ketika ditanya seperti itu? Sayyidina Umar menjawab, beliau menceritakan, "Lamma wada'tumuni fil qabri," kata Sayyidina Umar, dulu ketika saya wafat, ketika kalian meletakkanku ke dalam kuburan, wasatartumuni bitturabi, lalu kemudian kalian menutupiku dengan tanah, wataraktumuni wahidan, dan kalian meninggalkanku seorang diri. Fadakhala alayya malakani, pada saat itulah masuk datang kepadaku dua malaikat yang sangat berwibawa dan membuat saya gemetar. Inilah malaikat Munkar dan Nakir. Sayyidina Umar yang mana dijuluki sebagai singa padang pasir, singanya Allah, ketika malaikat Munkar Nakir datang masih merasa gemetar, apalagi kita yang ya imannya tidak kuat dan juga penakut, gitu kan. Sayyidina Umar yang terkenal sangat pemberani. Ketika Rasulullah ingin hijrah ke Madinah bersama Sayyidina Umar, beliau tidak sembunyi-sembunyi lagi, justru beliau menantang siapapun yang ingin menghadang Umar, yang ingin istrinya janda, yang ingin anaknya yatim, silahkan hadang. Itulah kehebatan Sayyidina Umar. Tapi ketika dalam keadaan sudah wafat bertemu, dia merasa gemetar. Sampai kata Sayyidina Umar, wa tara akli,
akalku terbang. Artinya seperti orang terkejut, akalnya hilang ketika malaikat Mungkar Nakir itu datang. Itu saking haibahnya, saking karisma yang dimiliki oleh malaikat Mungkar dan Nakir. Lantas malaikat Mungkar dan Nakir itu mendudukkan Sayyidina Umar dan hendak menanyakan terhadap Sayyidina Umar. Artinya ini adalah pertanyaan kubur. Lalu apa yang terjadi? Sebelum malaikat itu bertanya pada Sayyidina Umar, maka terdengar sebuah suara yang tidak jelas dari mana, tapi terdengar sebuah suara yang mengatakan, "Utruka abdi." Hei kalian malaikat Mungkar Nakir, utruka abdi, tinggalkan, dia itu adalah hambaku. Tinggalkan dia, tidak usah ditanya. Wala tukhawifahu, dan jangan kalian buat dia takut. Ini sesungguhnya aku merahmatinya. Wa tajawaz banyak. Nah, ini terdengar suara seperti itu pada saat Sayyidina Umar ingin ditanyakan oleh malaikat Mungkar dan Nakir. Kenapa kok Sayyidina Umar mendapatkan rahmatnya Allah dan juga dibalas kebaikannya oleh Allah? Dikatakan li'annahu rahima usfuran, karena dia telah mengasihi seekor burung. Selama di dunia telah mengasihi seekor burung, maka farahimtuhu fil 'uqba, maka kemudian aku, kata Allah, merahmatinya fil 'uqba, pada saat sudah keluar dari dunia sampai ke akhirat. Nah, inilah sebuah kisah yang barangkali menjadi inspirasi bagi kita, menjadi sebuah motivasi bagi kita bahwa sesungguhnya sifat kasih sayang kita itu tidak hanya untuk manusia saja, tapi juga bahkan hewan pun dalam cerita ini mendapatkan kasih sayang Sayyidina Umar, menyebabkan beliau itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak juga kisah-kisah yang senada dengan ini. Kita barangkali juga sering mendengar bagaimana Hujjatul Islam, bagaimana seorang Imam Al-Ghazali, seorang Imam Al-Ghazali dikatakan bahwa beliau itu mendapatkan fadl dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah. Beliau ini kan merupakan seorang ulama yang sangat kreatif, karya-karyanya sangat banyak, merupakan seorang ulama yang produktif. Sampai-sampai dikatakan seandainya kita ini membuka karyanya Imam Ghazali ini sejak dari lahir sampai meninggal, maka tentunya karya Imam Ghazali ini tidak akan habis untuk kita buka. Ini bukan kita baca, hanya kita buka saja. Karena kenapa kok demikian? Seakan-akan kan kalau secara rasional kan tidak mungkin ya. Kita membuka karya seorang yang saking begitu banyaknya kan tidak mungkin. Bagaimana bisa seorang Imam Ghazali mempunyai karya yang sangat banyak? Karena memang Imam Ghazali ini memiliki sebuah keistimewaan. Karya-karya beliau itu tidak semuanya ditulis pada saat dalam keadaan sadar. Kadang beliau bermimpi mengarang sebuah kitab, ketika bangun ada kitabnya. Nah, ini kan sebuah karomah yang memang tidak dimiliki kecuali oleh para wali Allah, sehingga wajar ketika karyanya Imam Ghazali ini lebih banyak dibanding umur beliau, sehingga dikatakan seperti tadi, ketika kita ini ingin membuka karya-karya beliau sejak lahir sampai meninggal, maka tentu karya itu tidak akan habis. Lah, diceritakan bahwa beliau mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan fadl dari Allah bukan karena karya-karya yang sangat luar biasa itu, seperti Ihya Ulumuddin misalnya dan semacamnya. Tapi diceritakan oleh para ulama bahwa suatu ketika beliau sedang menulis sebuah karya, menulis sebuah karangan, ada seekor lalat yang hinggap di tinta beliau. Hinggap di tempat tinta beliau, kemudian meminum tinta itu. Karena Imam Ghazali merasa kasihan terhadap lalat ini, beliau membiarkan lalat itu menghisap tinta beliau.
Lah sebab itulah kemudian, sebab kasih sayang beliau terhadap seekor lalat, ya, yang kemudian menyebabkan beliau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita pahami, bagaimana di bulan Ramadan ini, di bulan yang suci dan penuh barokah ini, marilah kita jadikan sebuah bulan yang menyebarkan kasih sayang, bulan yang menyebarkan rahmat, menyebarkan barokah. Makanya kita sangat menyesal ketika ada satu kelompok yang ingin menjadikan bulan Ramadan sebagai gerbang untuk menghancurkan peradaban, gerbang untuk menghancurkan, untuk mengalirkan darah dengan alasan jihad fisabilillah dan semacamnya. Mereka lalu kemudian melakukan teror yang mereka yakini itu sebagai jihad. Nauzubillah, semoga kita diselamatkan dari keyakinan-keyakinan yang sesat semacam itu. Kemudian menguatkan juga terhadap hadis awal tadi, ada juga sebuah kisah diceritakan di sini. Ada seorang ahli ibadah di masa kaum Bani Israel. Pada saat itu seorang ahli ibadah ini lewat di atas tumpukan pasir, di mana pada saat itu Bani Israel sedang mengalami masa panceklik. Banyak orang-orang yang mengalami kelaparan, kena penyakit busung lapar. Lalu kemudian seorang hamba, orang soleh dari Bani Israel ini ketika lewat di atas tumpukan pasir itu, kemudian beliau bergumam di dalam hatinya. Bergumam bagaimana? Beliau bergumam, ya Allah, seandainya tumpukan pasir ini adalah sebuah tepung, niscaya akan aku kasihkan untuk mengenyangkan setiap perut Bani Israel. Jadi beliau berandai-andai, seandainya ini adalah tepung ya Allah, maka niscaya akan aku kasihkan agar supaya Bani Israel ini tidak kelaparan seperti saat ini. Seperti itu. Lalu apa yang terjadi? Fa'auhallahu ta'ala ila nabiyyin min anbiya'ihim. Maka setelah kejadian itu, kemudian Allah memberikan wahyu terhadap salah seorang nabi dari nabi-nabi Bani Israel. Allah berkata, Allah berfirman, "Qul li fulan." Hei nabiku, katakan pada fulan, "Innallaha ta'ala qad aujaba lakah minal ajrih ma law kana daqiqan fatasaddaqta bih." Sesungguhnya sampaikan pada dia. Jadi Allah ceritakan bahwa ada seorang hamba dari Bani Israel, ada seorang yang saleh dari Bani Israel itu berandai-andai seandainya pasir yang dilewatinya itu adalah sebuah tepung, maka akan disedekahkan pada Bani Israel. Maka kemudian Allah wahyukan kepada nabinya, katakan padanya, apa yang dia niatkan itu, walaupun tidak dia kerjakan, aku beri pahala seakan-akan dia telah mensedekahkan tepung sebanyak tumpukan pasir itu terhadap Bani Israel. Nah, ini cerita ini kemudian senada dengan sebuah hadis yang berbunyi, niyatul mu'min khairun min amalihi. Niat orang mukmin itu lebih bagus daripada amalnya. Artinya apa? Artinya ketika seorang muslim, ya, ketika seorang mukmin berniat ingin mengerjakan sebuah kebaikan, maka sesungguhnya niatnya itu sudah dicatat satu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sampai dia betul-betul melaksanakan niatnya itu, maka akan dicatat dua kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah rahmatnya Allah terhadap umat Nabi Muhammad. Niatnya saja belum mengerjakan, tapi karena memang niat sungguh-sungguh ingin mengerjakan, sementara dia tidak punya daya untuk melaksanakan itu, maka niat itu sudah dicatat sebagai satu kebaikan yang utuh, seperti kalau dia mengerjakan. Dan kalau sampai dia berhasil mengerjakan, akan dicatat dua kebaikan. Nah, beda halnya ketika dia itu
niat ingin mengerjakan sebuah kejelekan. Naudzubillah. Misal dia ingin niat melakukan sebuah kemaksiatan, maka belum dicatat oleh Allah. Belum dicatat sebuah kejelekan, kecuali kalau nanti dia betul-betul melaksanakan sebuah niat yang jelek itu. Barulah dicatat sebuah kejelekan. Lantas kemudian kita timbul pertanyaan di sini. Karena tugas catat mencatat ini kan tugasnya malaikat. Raqib atid kan begitu. Tugasnya malaikat. Mungkin kita bertanya, dari mana malaikat pencatat amal baik dan buruk ini mengetahui terhadap niat? Padahal niat itu kan tepatnya di hati. Sementara tidak ada yang tahu isi hati manusia itu kecuali Allah Ta'ala. Malaikat pun tidak tahu. Nah, para ulama menjelaskan hal ini bahwa memang betul malaikat tidak mengetahui terhadap isi hati seorang hamba, isi hati manusia. Akan tetapi ada tanda-tandanya. Sebagian ulama mengatakan ketika seseorang itu berniat ingin mengerjakan sebuah kebaikan, maka akan keluar bau harum dari tubuhnya. Sehingga para malaikat tahu, ini si fulan ini sedang niat ingin mengerjakan kebaikan. Maka pada saat itu juga akan dicatat oleh malaikat sebagai satu kebaikan utuh. Sebaliknya ketika seorang hamba berniat akan melakukan sebuah kejelekan, sebuah kemaksiatan, maka akan tercium bau busuk, akan tercium bau tidak enak dari tubuhnya. Sehingga malaikat pun tahu, si fulan ini sekarang niat ingin mengerjakan sebuah kejelekan. Nah, tapi kemudian tidak langsung dicatat kecuali dia betul-betul akan melakukan kejelekan itu. Inilah rahmatnya Allah kepada kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi saya mengajak kepada segenap lapisan masyarakat, segenap lapisan warga Nahdiyin di bulan yang penuh barokah ini, di bulan yang mulia ini, di mana setiap kebaikan dilipat gandakan oleh Allah. Marilah kita memperbanyak sedekah, memperbanyak amal kebajikan. Bahkan walaupun kita tidak mampu melaksanakan, kita niatkan. Nah, karena tadi sudah dikatakan niyatul mu'min khairun min amalihi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, barangkali itu yang bisa Al-Fakir sampaikan pada kesempatan pertemuan kali ini. Semoga kita semua diberikan umur yang panjang, yang barokah, umur panjang untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang salih, menjadi muslim yang kafah, sehingga kelak akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala akhiran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru 10 menit.